Bang Novel Bamukmin, pelapor Panji kasus penistaan agama. Selamat pagi Bang Novel. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Novel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Novel dulu deh. Bang Novel, ini kan memang kita sudah berada di era KUHP baru. Nah, dalam KUHP baru yang saya tangkap adalah ketika kita melaporkan kasus terkait dengan agama, harus ada unsur penghasutan dan provokasi di dalamnya. Apakah Panji atau narasi yang disampaikan oleh Panji ini menurut Anda sudah ada unsur provokatifnya? Iya, itu sangat jelas ya apa yang dilontarkan bertubi-tubi itu, berkali-kali. Ada 5 poin yang kita melihat itu yang kita sudah jabarkan satu persatu. Dalam 5 poin itu sangat jelas daripada apa yang dilontarkan daripada kata-kata Panji. Kita tidak mengekang untuk siapapun menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ekspresinya dengan apa yang diungkapkan. Saya juga pendemo sudah sering ya, saya orator-orator sebagai orasi-orasi saya lakukan. Bahkan saya sempat masuk penjara dengan apa yang kita sampaikan pendapat di muka umum itu dijerat. Jadi untuk masalah penyampaiannya silahkan sah-sah saja, bagus-bagus saja. Untuk bermuatan politiknya, untuk mengkritisi daripada pemerintah, silahkan sah-sah saja. Cuman Indonesia ini ada rambu-rambu, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada Pancasila, ada Kebinekaan Tunggal Ikaan. Dan ini bukan baru sekali Panji sudah masuk ke dalam unsur SARA. Kemarin Toraja juga bermasalah. Sampai saat ini saya belum melihat ada penyelesaian masalah di Toraja. Kemudian disambung dengan ungkapan-ungkapan yang bernada sara juga masuk ke dalam ranah agama gitu. Nah, ini yang betul-betul menyinggung perasaan umat Islam sehingga banyak laporan, banyak gejolak-gejolak di masyarakat. Karena ini sangat sensitif, hal sara ini sangat sensitif gitu. Silahkan menyampaikan aspirasinya, tapi tolong masih banyak bahan lawakan candaan yang lain, jangan agama dibuat candaan. Sama saja menistakan Pancasila, karena Indonesia ini nggak bisa dilepaskan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Unsur ketuhanan yang Maha Esa apapun, itu agama apapun jangan disinggung. Pemimpin itu dalam beberapa agama itu punya kriterianya. Masing-masing punya kriterianya untuk memilih pemimpin. Nah, ketika agama-agama yang lain juga punya kriteria disinggung sebagai hal yang aneh-aneh ketika milih pemimpin, ini sangat berbahaya. Sangat menyinggung. Bukan lagi masalah ajaran Islam, akan tetapi ini sudah menyinggung perasaan umat. Dan ini harus menjadi pelajaran untuk mereka komika, stand up komedi, untuk bisa menyampaikan daripada aspirasinya, jangan menyinggung-nyinggung masalah SARA. Ini sangat sensitif. Nah, kan saya laporkan biar ini cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut di masyarakat. Ingat, Ade Armando itu nggak diselesaikan. Akhirnya apa? Digebukin di jalanan. Maka saya menyelamatkan supaya ini segera diselesaikan. Kalau memang harus diberikan sanksi hukum, diberikan sanksi hukum. Nanti ada putusan MUI juga yang akan menyampaikan bahwa ada beberapa kata-kata yang menyinggung perasaan umat Islam itu nanti sebagai laporan itu kan dihadirkan. Ada saksi ahli agama, saksi ahli ITE, saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana, itu harus dihadirkan supaya segera permasalahan ini diselesaikan, jangan berlarut-larut. Sudah cukup Indonesia ini dibuat gaduh dengan masalah-masalah, dan kita nggak pernah diskriminasi terhadap ini. Siapapun saya laporkan. Ahok saya yang laporkan. Pertama yang saya pelapor pertama Ahok. Sukmawati 2 kali saya laporkan. Begitu juga ada Victor Leskodat, ada Ade Armando, ada Abu Janda. Ini Indonesia ketika zaman Jokowi kita melihat 10 tahun itu surga buat penista agama, tidak ada sanksi yang membuat mereka jerah. Akhirnya timbul lagi Panji yang sampai saat ini melakukan hal yang sama begitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Prof. Lely. Kalau tadi dikatakan bahwa ya oke lah, kita memang ini sebagai bentuk satir, kritikan di ruang demokrasi. Tapi di sisi lain mungkin ada yang tersinggung. Ini masuk ke dalam masalah agama. Kalau Prof. Lely melihatnya sendiri, apakah sebenarnya ini bentuk apa ya? Bentuk persempitnya ruang demokrasi kita, atau sebenarnya bisa dilihat juga bahwa ya mungkin konten yang disampaikan Panji ini memang sudah masuk ke ranah penistaan agama? Pertama,
memang kita harus menyadari bahwa setiap kita itu adalah makhluk pendongeng. Rati sama Mala ketika menyampaikan narasi di luar teks yang ada di layar misalnya, kemudian mencoba mengimprovisasi. Itu adalah bagian dari upaya kita menjadi pendongeng tadi. Namun di dalam narasi yang dibangun itu memang ada namanya fidelisme naratif. Nah, fidelisme naratif itu sejauh mana seseorang menyampaikan sebuah cerita gitu, baik yang berkaitan dengan agama, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, yang merasakan sesuatu itu nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau saya membuka-buka videonya Panji, saya kira apa yang dia sampaikan itu banyak sebenarnya sudah disampaikan oleh penceramah juga, orang lain juga gitu kan. Tapi mungkin salah satu kesalahan Panji itu dia bukan ahlinya gitu ketika dia menyinggung soal agama. Nah, dalam teori semiotik juga kan dikenal namanya denotatif, konotatif, dan mitos gitu kan. Misalnya soal ada pesawat gitu yang sejauh mana Mala sama Rati misalnya pernah naik berbagai macam pesawat. Bahkan kita mencoba di satu pesawat itu kan ada yang di dalam lacinya itu ditaruh berbagai doa dari berbagai agama dan sebagainya. Sehingga ada anak itu juga mengatakan, kalau mau naik pesawat itu, kalau nggak mau cepat ke neraka, baca tuh doa-doanya dan sebagainya. Atau sampai akhirat dan sebagainya. Artinya menurut saya kalau itu ada merasa tersinggung, kalau saya, Panji kan Islam nih, saya juga Islam, saya nggak merasa tersinggung gitu. Karena yang pernah dia sampaikan tuh saya pernah dengar dari baik Ustadz maupun di kelas juga secara lucu-lucuan. Cuma yang berbeda itu dia stand up comedy ini kan gaya baru dalam bertutur. Dalam komedi. Kalau dulu lawakan ada Sri Mulat yang juga dicekal dengan narasinya, Iwan Fals dengan lagu-lagunya. Bahkan dulu Gurindam 12, penyair-penyair kita semua menyampaikan kritik. Iya, mungkin sesuai dengan perkembangan teknologi, kebebasan. Sejak reformasi kan kebebasan itu dibuka seluas-luasnya. Dulu juga anggota DPR nggak bisa ngomong, di zaman Orde Baru tiba-tiba bisa ngomong. Mereka juga bisa mengkritik dan dikritik. Nah, mungkin ini adalah wadah bagi kebebasan berekspresi bagi Panji, wadah juga bagi kebebasan masyarakat yang tersinggung untuk mengadukan hal itu. Prof, kira-kira kegaduhan ini timbul karena kesalahan pengemasan narasi oleh Panji atau memang karena multitafsirnya sebuah narasi itu dipersepsikan oleh publik? Begitu tadi, yang benar adalah, makanya hedonismenya yang terjadi itu adalah sejauh mana itu sesuai dengan kenyataan. Beberapa sesuai kenyataan menurut saya kan, tapi penafsiran yang berbeda, tiap orang punya isi kepala yang berbeda. Nah, kelompok yang merasa kalau dia temennya Panji nggak bakal tersinggung dia gitu kan. Tapi karena positioning orang yang berbeda, lalu kemudian saya bilang tadi saya Muslim, Panji juga saya dengerin bener satu narasi demi satu narasi supaya kita makin memahami. Mungkin anak muda pingin punya wadah ekspresi, tapi kalau dia punya kesalahan dipanggil saja. Ini nggak bagus untuk kalian nyatakan, ini bukan wilayahmu, bukan ahlinya. Mas Pi, kita bergeser kalau berbicara mengenai pihak kepolisian pasti terus akan meneruskan laporan-laporan yang masuk ya. Saat ini kan di tahap lidik atau penyelidikan, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Tapi kalau kita berbicara mengenai, kan sudah ada pergeseran KUHP baru nih. Apakah memang pasal-pasal seperti pasal 300, 240 dan lain sebagainya bisa menjerat Panji nantinya? Ya, jadi saya sih paham ada orang tersinggung gitu ya. Tapi apakah tersinggung harus diselesaikan dengan hukum? Nah, itu yang berbeda. Karena dia bisa diselesaikan dengan cara sosial gitu ya. Dengan saling mengkritik, dengan saling protes. Nah, kalau kita lihat pasal 622 KUHP baru, itu mengatakan ada yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apa itu? Salah satunya pasal 4 PNP 165 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Apa sih pasal 4 itu? Pasal 4 itu bilang begini, di dalam KUHP dimasukkan pasal 156A itu. Jadi 156A itulah pertama kalinya ada penodaan agama di Indonesia masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kan kemudian laporannya menggunakan pasal 300 ya. 300 ya. Nah, pasal 300 itu kan mengatakan begini nih, pokoknya harus ada yang bersifat permusuhan, penghasutan. Iya. Kemudian menyatakan kebencian atau permusuhan dan menghasut untuk melakukan permusuhan. Jadi ada 3. Dan siapa subjeknya? Bisa agama, kepercayaan orang lain, golongan atau jadi sebetulnya kalau kita lihat kami dulu waktu baca ini kayaknya salah rumus deh. Karena salah koma. Jadi gini, harusnya kan agama
Jadi harusnya ini kepercayaan orang lain, bukan agamanya sendiri. Agama, kepercayaan orang lain, golongan. Jadi kalau kita lihat secara utuh, ini kayak ada yang salah. Dan kemudian itu diperbaiki dengan Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana yang mengatakan pasal 300 ini tetap sama atasnya, yang bersifat permusuhan, kebencian. Tapi yang berbeda? Yang berbeda adalah bukan lagi terhadap agama, kepercayaan orang lain, tapi terhadap orang lain, golongan, kelompok atas dasar agama atau kepercayaan. Kalau boleh ditangkap oleh masyarakat awam yang mungkin tidak mengerti hukum, itu maksudnya seperti apa nantinya? Oke, jadi gini, misalnya kalau ada orang bilang begini, ini umat Islam ini teroris, itu kan artinya akan mencelakakan orang yang beragama Islam. Kenapa? Dia bisa kena serangan, dianggap teroris, dia bisa mengalami kekerasan atau mengalami diskriminasi, dihalang-halangi masuk ke suatu tempat, suatu negara. Jadi yang permusuhannya itu kepada orang atas dasar orang yang beragama